pokok lub intisari Nabi Ibrahim. Ini ada cerita luar biasa. Mudahan bisa diingat terus ini. Ialah raf'ul himmati anil khalqi, meninggalkan pandangan tentang makhluk, semata-mata semangat jiwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yaumu jajim bihi fi majanik ta'arrudu lahu Jibril alaihi. Itulah yang terjadi pada saat Ibrahim diletakkan di api, di tungku api. Ingat tentang Namrud? Ada majanik. Majanik itu di situ ditumpuk, dibakar, apinya panas kan toh? Pada saat itu Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Alakah hajat? Hei Nabi Ibrahim, adakah hajat engkau denganku? Adakah nang dipinta dengan aku nah? Aku Jibril nah, Jibril. Sekali tiup aja habis dah nih, mati anu nih. Apa api ini mati. Mulai api itu api itu kan melalar sedikit berkukus kan? Asapnya mulai kan. Matikan kah orang semuanya atau kayak apa kan? Wes Jibril datang. Pokoknya Ibrahim alaihissalam berkata, Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Anda kah Jibril gitu kan? Tidak ada hajat aku dengan kamu. Tidak ada hajat fala. Wa amma ilallah fabala. Tapi kalau Allah yang datang langsung, nah itu oke Ibrahim. Tapi kalau Jibril aja no, masih tidak bisa Ibrahim, tidak bisa. Tidak ada hajat aku dengan engkau, sekalipun engkau adalah Jibril. Qala pas'alu, coba minta dengan Allah. Pakola lah, jar Jibril. Aku tidak berdoa kepada Allah. Pakola Nabiullah Ibrahim, hasbi min su'ali ilmihi bihali. Aku meminta dengan ilmu Allah yang mengetahui keadaanku. Tanpa huruf, tanpa suara. Di dalam hadis Nabi SAW dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW menyebut, Jibril alaihissalam mengucap kalimat waktu itu, hasbiyallah. Dalam riwayat lain, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah, cukup aku berpegang kepada Allah. Oh yuk, kalau kita pada makan ya Allah api, ya kah? Kita Nabi Ibrahim bang adalah minta padamkan api, ndak ada. Makanya turun firman Tuhan, bardan wasalaman, api jadi sejuk. Ibrahim hanya berkata, hasbiyallah, cukup aku berpegang kepada Allah, wa ni'mal wakil, dan hanya Allah wakilku, ni'mal maula wa ni'man nasir, pedoman mana hanya Dia yang bisa menolongku. Subhanallah. Hasbiyallah. Kalau orang banyak hasbunallah. Kalau waktu di perahu perahu mereng bibay mau terbalik, hasbunallah, cukuplah kami berpegang kepada Allah. Subhanallah. Nih Jibril geleng-geleng kepala melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Nah sudah. Jadi orang yang sudah kuat hatinya dengan Allah, dia tidak tamak lagi, karena dia merasa dijamin oleh Allah. Bahkan tidak terkeluar ucapannya menuntut-nuntut kepada Allah. Ya Allah, kayakan aku, ya Allah, kayakan aku, kayakan Allah. Tidak. Allah mengerti keadaan. Ya kan? Allah mengerti keadaan. Allah mendengar rintihan lisirnya tanpa huruf, tanpa suara, tanpa huruf, tanpa suara, terusnya bila harfin wala sautin. Waqad Ali radhiyallahu waqadama Ali radhiyallahu anhu al-Bisri fil Basrah pada qala jami'an pawajadal kisah yakusuna fa'aqamahum hatta wajadal Hasan al-Basri. Adalah Ali ibnu Abi Thalib. Ali waktu itu berada di Basrah,
setelah Madinah, kota Madinah itu jadi pusat kota Islam, lalu Ali ingin melebarkan pusat Islam itu sampai ke Irak. Basrah itu adalah Irak. Basrah itu adalah Irak. Maka berkumpullah waktu itu, terjadi pawajadal qisas, waktu itu ingin menghukum orang tentang qisas, melaksanakan hukum qisas. Maka dipanggillah semua orang manusia di hadapan itu. Faqala ya fata, waktu itu Ali melihat salah satu murid beliau, yaitu Hasan al-Bisri atau al-Basri. Hasan al-Basri ini salah satu murid dari para sahabat. Beliau di antara sahabat itu ada 100 orang sahabat jadi guru Syekh Hasan al-Basri ini. Ini awal mula nanti perkembangan ilmu tasawuf. Syekh Hasan al-Basri. Inilah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah melalui Hasan Basri, karena beliau mengambil ilmu kerohanian. Salah satu guru grand masyaikh beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Karena memang dalam sejarah Nabi mengatakan ahli ruhani itu adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya orangnya low profile. Orangnya low profile itu tidak banyak bicara, tapi kalau bicaranya pasti ya itu luar biasa Ali. Beliau yang didatangi oleh umat untuk bertanya berbagai hal. Makanya fitnah beliau besar kan? Yalah, fitnah beliau besar sekali. Karena fitnah beliau besar sekali. Faqala ya fata, wahai anak muda, ini sa'aluka an amrin, aku ingin bertanya kepada engkau tentang sesuatu. Fa in ajabat anhu afqaituka wa illa aqamtuka kama aqamta ashabika. Wahai Ali, wahai pemuda, aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu. Jika kamu dapat menjawab soalku, engkau silahkan duduk di sini, dekat sini melihat kisah sini. Tapi kalau engkau tidak bisa menjawab soalku, sudah duduk aja bersama yang lain-lain yang masyarakat umum. Wah, kata Hasan al-Basri waktu itu masih muda, serah engkau aja ya, wahai Ali. Faqala al-Hasan sal amma syaita, terserah engkau aja mau bertanya apa kepada diriku. Faqala ma malakuddin, apa saja yang membinasakan dalam agama itu. Pertanyaan Ali, apa yang membinasakan seseorang di dalam beragama. Artinya agamanya menjadi gagal, beramal-amal agama menjadi gagal gara-gara masalah ini. Kayak itu nah. Ya lah. Waqala, oh bukan ya, salah. Ma malakuddin, apa saja yang paling pokok dalam agama kamu. Yang paling utama dalam agama kamu itu apa? Faqala Hasan, berkata Hasan, al-wara jisidin, wara. Agama itu perlu hidup wara. Nah itu apa adanya. Qala pama fasaduddin, nah ini fasad. Apa saja yang merusak kamu beragama itu? Yang merusak hidup kamu beragama sudah bagus, sholat 5 waktu bagus, beribadah bagus, siang malam terang. Tapi ada yang merusak. Merusak itu apa? Kata Ali bin Abi Thalib kepada siapa? Kepada Hasan. Qala at-tamak jasidin. Itu namanya tamak. Ijlis pamisluka yatakallamu alan nas. Orang seperti inilah, silahkan duduk biar Ali. Orang seperti inilah bisa berbicara di hadapan manusia. No, ini Hasan pujian Ali kepada murid beliau. Nah ini penting. Tamak itu yang merusak diri kita, termasuk ibadah kita. Saya mengisahkan tentang sebuah kisah terakhir ini dalam penutup kitab Syekh Ibnu Athaillah. Tentang kisah Abu Hanifah ya. Abu Hanifah, kisah Abu Hanifah ini mana saya ada tadi itu memberikan batas kisah Abu Hanifah. Nggak ada lagi batasnya. Saya ceritakannya dalam Imam Qalyubi ya, kisah
Abu Hanifah. Waktu itu Abu Hanifah terjadi melakukan syarikah usaha. Syarikah usaha. Apa yang dimaksud wara, supaya kita melihat apa membentang tentang makna tamak. Ketika itu lain batasnya nah. Waktu itu Abu Hanifah bersyarikah kerja, menyuruh orang lain membawa dagangannya, membawa usahanya kain, 30 potong kain, jualkan. Cuma ada satu kain yang cacat. Lalu orang itu menjualkan dagangannya, menjualkan usaha yang disarikahkan tadi. Habib, alhamdulillah, Habib Abdullah. Padahal duduk, silakan, ijlis. Fimak Adin, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Habib. Alhamdulillah, Habib Abdullah. Nah, setelah itu orang itu datang, laku semuanya. Setelah laku, Abu Hanifah bertanya, di antara semua barang ini sudah kamu sampaikan, ada salah satu yang cacat. Lalu berkata orang itu, aku lupa katanya. Aku lupa katanya menyampaikan. Nah, sama loh kita lupa halamannya, nah di mana batasnya. Aku lupa aja orang tadi itu. Habis itu kata Abu Hanifah, saya kembalikan semua ini, barang ini tidak jadi diambil beliau. Saking beliau tidak ingin ada fasad di dalam jual beli itu kan begini misalnya. Kita menjual barang cacat, tapi kita tidak mengatakan kepada orang cacat. Handphone misalnya, biasanya kan ada rusak sedikit-sedikit misalnya. Kita jual kepada orang, kita tidak mengatakan dengan orang ada cacat di dalam itu, rusak. Maka jual beli kita itu sah, tapi fasid itu haram, artinya fasid itu artinya rusak. Disitulah kita dosa karena dalam jual beli. Nah, Abu Hanifah saking warolnya, saking hati-hatinya, tidak mau mengambil keadaan itu. Udah, baik dikembalikan aja dah, tidak mau mengambil uang. Subhanallah. Ini sebuah gambaran tentang cerita bagaimana sikap waronya Imam Abu Hanifah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat tamak yang menumbuhkan sifat-sifat buruk yang lain pada diri kita. Dengan cara fana, maka hilanglah sifat-sifat tamak itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.